sampai barokah kita semua insyaallah. Amin. Ini silaturahim ini mesti sering-sering silaturahim. Jangan sampai silaturahim kita rusak hanya gara-gara grup WhatsApp. Sudah tidak ada ketemu, tidak ada tatap muka, tidak ada berjumpa, tidak ada salam. Kalau jumpa sama orang, la salam wala kalam. Duduk di airport yang sama, di kursi yang sama, naik pesawat yang sama, akan pergi ke kota Banda Aceh yang sama, tapi tidak mau tahu sama orang. Semuanya sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada yang pingsan satu di sebelah, bukannya ditolong, dipoto. Langsung update status, kesian. Tapi di Jemalah Amal kita masih bertemu, bertatap muka. Saudara-saudaraku yang tidak dapat tempat duduk, kalian jangan bersedih hati, karena saya pun berdiri juga. Antara saya yang berdiri di atas pentas, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Jemalah Amal dikasih karpet merah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada orang mengatakan Indonesia, Bumi Nangro, Aceh, Darussalam, tanah yang subur, percaya atau tidak? Bukan cuman tanahnya yang subur, di atas semen bisa ditanamnya tanam-tanaman. Luar biasa, Masya Allah. Bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, duduk di parlemen bisa, berangkat sampai ke Mesir bisa, menanam di atas semen bisa, masuk fakultas pertanian bisa. Anda ingin anak Anda sukses, daftarkan segera ke Jemalah Amal. Hubungi nomor kontak berikut. Ingat, kuota terbatas sebelum tanggal berikut ini. Anak Anda yang paling pintar, anak Anda yang paling cerdas, daftarkan segera. Anak Anda yang bodoh, masukkan ke laut. Ini sekarang banyak orang ketika anaknya ditanya, anak kamu di mana? SMP. Anak kamu di mana? SMA. Anak kamu di mana? SMK. Anak kamu di mana? Di mana anaknya? Pesantren. Kenapa tidak pede menyebut pesantren? Burung-burung pun ingin mendapatkan berkah. Mudah-mudahan burung itu tidak buang air kecil dari atas. Kenapa malu punya anak di pesantren? Bapak Ibu wali murid bangga tidak punya anak di pesantren Jemalah Amal? Bangga. Apa yang mau dibanggakan? Belajar di SMP, pelajarannya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Di Jemalah Amal ada belajar fisika, ada belajar kimia, ada belajar matematika, ada belajar bahasa Inggris. Sekarang balik tanya ke anak SMP, ada kalian belajar nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, tajwid, arud qawafi, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, fikih, qawaidul fikih, usul fikih? Mana paten? Kira-kira anak-anak Jemalah Amal yang sehat-sehat ini, Pak Babinsa, bisa tak masuk tentara, Pak Babinsa? Siap? Serius nih Pak Babinsa? Pak Babinsa sudah menjamin siap lulus. Kenapa? Karena anak-anak pesantren jujur, adil, amanah. Karena anak-anak pesantren bisa hidup mandiri. Coba kalau di rumah, pagi bangun ya anak, bangun ya. Coba di pesantren, tengoklah anak-anak yang luar biasa. Cuman saya agak heran ngelihat santri Jemalah Amal ini. Kalau kami dulu di pesantren, asal ada ceramah, semuanya berat kali mau nengok ustadz itu, kadang bercabang 3 dia di depan. Di Jemalah Amal, dari tadi mata saya tajam melihat mereka tegak berdiri. Ini mohon maaf, ini dipaksa tengku.
Tidak. Ini menunjukkan makanannya sehat. Ini luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Berapa santrinya sekarang? Kalau dihitung total sekitar 10.000 Pak Ustadz. Santrinya 10.000, ayahnya 20.000, emaknya 20.000. Ada pula emaknya yang 25.000. Ibu udah mulai senyum, tapi senyumnya agak pahit sedikit. Belum lagi tetangganya 35.000, belum lagi sepupunya 45.000. Ini bukan main-main. Ini sudah mau dekat pileg. Berapa TPS ini? Inilah makanya saya tadi mau diajak waktu diminta kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, dipersilakan ke depan untuk pesejuk. PD saya maju ke depan. Kenapa? Karena saya tahu ada 50.000 suara. Coba tadi waktu tanya Tengku, berapa santri kita? Ya ada sekitar 100 orang lah Pak Ustaz. Langsung saya diminta, Ustaz tolong pesejuk. Aduh, saya nggak enak badan pula nanti. Di pesantren ini ada suara, maka pakailah suara itu untuk mendudukkan orang-orang yang baik, supaya lahirlah kanun-kanun yang baik, sehingga negeri ini menjadi baik. Kalau belum bisa menolong dengan harta, maka doakan di tengah malam. Adik-adik siap mendoakan? Doa kalian makbul karena kalian mujahid fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ini sama kita ada Bapak Babin Kamtipmas. Ustaz Somad ceramah sampai jam berapa? Sampai turun hujan. Yang mau jadi polisi angkat tangan. Angkatlah agak 2-3 orang, supaya jangan malu Pak Babin Kamtipmas. Banyak Pak Babinsa, banyak Pak Babin Kamtipmas. Sudah turun, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Bayangkan kalau anak pesantren ini jadi polisi, maka Ustadz Abdul Somad kemana-mana akan dikawal oleh polisi santri. Siapa yang berani mengejek, membuli Ustadz Abdul Somad? Hari ini saya dikawal oleh Bapak Babinsa Babin Kamtipmas. Inilah salah satu polisi tentara yang masuk surga duluan. Yang lain-lain masuk juga, cuma agak lama sedikit. Amin. Lebih 40 orang, lebih 400 orang mendoakan, menembus pintu-pintu langit, sedangkan meminta awan doa habis mereka terkabul, apalagi memintakan masuk ke dalam surga, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Anak ibu, Ustadz kalau nunjuk ibu janganlah pakai tangan kiri. Anak ibu, Ustadz kalau bicara sama ibu-ibu janganlah suaranya keras. Anak ibu dirusak oleh game online, dirusak oleh judi online, dirusak oleh bini online, dirusak oleh pinjol, dirusak oleh PlayStation, dirusak oleh aliran sesat, dirusak oleh handphone, dirusak oleh gadget, dirusak oleh Instagram, miligram, telegram, kilogram. Siapa yang bisa menjaga anaknya? Tidak ada yang bisa menjaga anaknya. Betul Pak Ustaz. Jangankan anak, suami saya udah rusak Pak Ustaz. Yang bisa menjaga kalian adalah tinggal satu lagi benteng kita, daya Jemalah Amal. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz sebentar-bentar sebut Jemalah Amal sebut? Itu saya atur, dia setiap 10 menit sekali saya sebut. Iklan itu memang begitu dia. 10 menit Jemalah Amal, 5 menit anggota dewan. Nah gitu lah saya atur. Siapa yang mengatakan bisa menjaga anaknya, saya bisa mendidik anak saya, bohong. Kenapa Ustaz tahu? Saya nggak bisa. Keponakan saya, anak adik saya mesti masuk daya, masuk. Anak saya mesti. Kenapa? Karena saya tidak sanggup. Saya ini suara aja kalau ceramah berapi-api, hati saya lembut, Beb. Saya kalau nengok anak saya, keponakan saya main handphone, nggak berani saya melarangnya. Kenapa? Saya pun megang handphone juga.
Jadi caranya bagaimana? Masukkan ke pesantren, ke dayah. Di dayah Jemalah Amal boleh main handphone? Terjaga. Suami kalian, Bu, kalau main handphone masukkan ke Jemalah Amal. Istri kalian, Pak, kalau sibuk main handphone di rumah sampai nggak masak, masukkan ke Jemalah Amal. Terus siapa yang ngurus kami di rumah? Cari lagi. Ibu tenang, saya cuman mancing, nggak ada berani mereka ini. Mereka ini semuanya persatuan suami takut istri. Betul kan, Pak? Alah, malu pula. Ustaz, teman kami di luar itu pacaran, nonton, boncengan. Kami ini bagaimana? Itulah maka dari tadi saya tausiah berdiri di tengah. Kenapa di tengah? Karena kalau saya terlalu ke kanan, yang perempuan merasa Ustadz tidak adil. Kalau saya ngomongnya di sini terus, apa kata yang perempuan? Datar, Ustadz gatal. Maka posisi saya yang paling adil, khairul umuri awsatuha. Makanya ini semua saya jelaskan untuk apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Saya bisa melihat anak-anak, adik-adik santri perempuan, tapi kalian ada tembok kain biru, kalian tak bisa melihat. Paling-paling dengar-dengar suara sikit aja, dengar ketawa, sepertinya suara kamu. Masih syukur kalian ada santri perempuan. Kami dulu dengan Tengku Fadil Rahmi di Sumatera Utara tidak ada perempuan. Kalau mau nengok perempuan, pergi ke dapur. Bibi tukang masak. Kalau mau nengok perempuan, itu cuma waktu mudib hari Ahad. Nenek-nenek jenguk cucu. Itulah kami nengok perempuan. Kalian masih, walaupun tak nampak, suaranya jadilah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kami dijaga tidak pacaran, kami dijaga tidak kenal perempuan. Tengku Fadil Rahmi terbang ke Al-Azhar Kairo, sampai ke Al-Azhar. Setelah itu pulang, sekarang duduk menjadi DPD. Berapa banyak anak gadis yang menangis karena tak jadi menikah dengan lagu-lagu mereka. Begitu melihat berita anggota DPD dari Nangro Aceh Darussalam, Tengku Fadil Rahmi, apa kata mereka? Mestinya aku yang bisa. Saya karena segan sama Tengku aja, tak saya selesaikan lagu nih. Kalau di tempat lain 3 album kita mainkan. Jadi kalian serius saja belajar. Tapi Pak Ustadz, kami ini kan manusia juga, ada rasa dan cinta. Setelah pulang liburan, malam terbayang, siang terkenang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Baca ayat kursi. Ayat kursi udah dibaca, enggak juga mempan. Pukulkan kursinya sekalian. Hilangkan dia dari pikiranmu. Dengan cara apa? Bacakan ayat-ayat. Udah Pak Ustadz, zikir-zikir. Udah juga Pak Ustadz, tasrif. Tasrif apa? Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobat, dorobna, dorop, dorop, tuma, dorop, tum, dorop, ti, dorop, tuma, dorop, tuna, dorop, tu, dorobna. Enggak juga hilang. Pakai fi'il mudhari. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribuna, adribu. Doroba, yadribu, dorban, doribun, madrubun, idribla, tadrib, madrobun, madrobun, midrobun. Hebatnya anak-anak Jemalah Amal. Bukan sekedar hafal ayat, hafal hadis, hafal tasrif. Pas pulang ke kampung, acara menyambut bulan suci Ramadan. Kebetulan ini ada santri kita. Kita harap mau memanjatkan doa, karena kebetulan Tengku Abu Abi pada sibuk semua. Akhirnya diminta dia baca berdoa. Kata tuan rumah, memang hebat. Belum pernah kami mendengar doa sehebat ini. Luar biasa doanya, menembus pintu-pintu langit, kata dia. Malaikat pun heran waktu melihat catatan. Ini tasrif. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, doakan anak ibu tiap malam supaya betah di pesantren. Amin. Tapi melihat pesantrennya yang bagus, masjidnya cantik, tidak pakai jendela, pintu semua.
supaya sirkulasi udara masuk sehat. Di pesantren Jemalah Amal tidak ada tanah, pakai paving block, pakai aspal, pakai semen. Hati-hati jatuh. Bangunannya bagus-bagus, tanamannya hijau, tidak kurang satu apapun. Nanti ibu kalau menjenguk anak ke Jemalah Amal, bangkitkan semangatnya. Kau adalah calon pemimpin masa depan anakmu. Jangan kau macam bapakmu. Kau adalah anakku. Kau adalah orang yang kuharapkan. Itu tanda berarti waktu udah mau habis. Ibu kalau menjenguk anak, bangkitkan semangatnya, Bu. Janji, Bu. Bisa. Ibu jangan ke Jemalah Amal membawa air mata yang hampir tumpah. Udah di ujung-ujung, begitu sampai kalau mau nangis waktu di sini, kau mesti belajar dengan benar. Kau menjadi ustazah, kau menjadi anggota dewan, kau menjadi profesor doktor. Siap. Setelah keluar, udah dekat-dekat sawah-sawah itu, nangislah di situ. Bapak juga begitu, Pak. Bapak